Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila, NIM 25 15 40 10 62 ke kelas Kebinaan 31B. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada tahap kegiatan. Yang pertama itu perencanaan kegiatan, identifikasinya risikonya, perencanaan tidak matang dan waktu persiapan terlalu singkat. Penyebabnya yaitu koordinasi lemah, tidak ada timeline yang jelas. Dampaknya konsep acara berantakan, target tidak tercapai. Probabilitas 1-5 yaitu di tempatnya 3. Dampak 1-5 yaitu ada 3. Nilai risiko awal 9 sedang. Strategis pengendalian atau mitigasi, menyusun timeline, detail rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas. Nilai risiko awal 1 rendah, penanggung jawab, ketua panitia dan sekretaris. Indikator monitoring timeline disetujui dengan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu penggalangan dana dan sponsor. Tahap kegiatannya identifikasi resikonya, sponsor tidak sesuai dengan komitmen, penyebabnya kurang komunikasi dan tidak ada perjanjian yang tertulis. Dampaknya akan kekurangan dana dan acara terganggu. Probabilitasnya yaitu ada 4, dampak 1-5 nya yaitu ada 4. Nilai risiko awal 16 tinggi, membuat mau sponsor, komunikasi rutin dan tidak lanjut tepat waktu. Nilai risiko awal 2 rendah, penanggung jawab, divisi humas dan sponsorship. Indikator monitoring mau ditandangi laporan proses sponsor. Tahap kegiatan yang ketiga yaitu pengadaan barang dan jasa, identifikasi risikonya, pemilihan vendor agar tidak transparan, penyebabnya tidak ada perbandingan harga, ada kedekatan personal, dampaknya harga yang mahal dan berkualitas yang sangat tidak sesuai. Probabilitas 1-5 yaitu tepatnya di 4, dampak 1-5 tepatnya ada 3. Nilai risiko awal 12 sedang. Strategi pengendalian atau migrasi, membandingkan minimal 3 vendor, proses terbuka dan terdokumentasikan. Nilai risiko awal 2 rendah, penanggung jawab, divisi logistik, indikator monitoring, dokumen perbandingan vendor yang lengkap. Tahap kegiatan keempat yaitu pelaksanaan acara. Identifikasi resikonya, susunan acara yang berubah tanpa persetujuan, penyebabnya koordinasi dan MC, talent dan vendor yang kurang baik. Dampaknya acara yang terlambat dan peserta akan kecewa. Probabilitasnya 3, dampak 1-5 ada 3. Nilai resikonya ada 9 sedang. Strategis pengendalian atau migrasi, briefing penyeluruh, rundowns, detail dan komunikasi intens selama acara. Nilai resiko awal 1 rendah, penanggung jawab divisi divisi acara. Indikator monitoring, rundowns berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Yang kelima, tahap kegiatannya yaitu pengelolaan keuangan, identifikasi resikonya, pencatatan keuangan yang tidak akurat, penyebabnya bukti transaksi hilang dan pencatatan manual tidak rapi. Dampaknya yaitu laporan tidak valid dan kepercayaan hilang. Probabilitasnya ada 4, dampaknya 4. Nilai risiko awal 16, strategisnya yaitu gunakan aplikasi keuangan, arsip digital dan direkonsiliasi setiap hari. Nilai risiko awal ada 2. Penanggung jawab bendahara, indikator monitoring, laporan keuangan harian dan saldo yang sesuai. Yaitu tahap kegiatan yang ke-6, publikasi dan dokumentasi. Identifikasi risikonya yaitu informasi secara tidak tersampaikan dengan baik, penyebabnya konten publikasi terlambat, kanal komunikasi tidak aktif, dampaknya peserta akan sedikit dan citra acara menurun. Probabilitasnya ada 3, dampaknya ada 3. Nilai risiko awalnya 9 sedang, membuat strategisnya yaitu membuat jadwal untuk konten, gunakan banyak kanal, evaluasi secara berkala. Nilai risiko awal 1 rendah, penanggung jawab, divisi publikasi dan dokumentasi. Indikator monitoringnya, engagement media sosial akan meningkat minimal 70%. Yang ke tahap kegiatan ke-7 yaitu ada pelaporan dan evaluasi. Identifikasi resikonya yaitu laporan keuangan tidak lengkap atau terlambat, penyebabnya dokumentasi tidak lengkap dan kekurangan koordinasi. Dampaknya bertanggung jawab tidak jelas dan evaluasi tidak berjalan. Probabilitasnya ada 3, dampaknya ada 4. Nilai risiko awal 12 sedang, strategisnya yaitu membuat format laporan standar dan timeline pelaporan yang jelas. Nilai risiko awalnya 2 rendah, penanggung jawabnya bendahara dan pengawas. Indikator monitoringnya yaitu laporan akhir disetujui oleh pembina tepat waktu. Yang ke-8 yaitu ada evaluasi dan laporan akhir. Identifikasi resikonya yaitu evaluasi tidak dilakukan secara menyeluruh, penyebabnya yaitu tidak ada instrumen evaluasi dan waktu yang terbatas. Dampaknya perbaikan acara berikut tidak optimal. Probabilitasnya yaitu di 2, dampaknya di 3 dan nilai risiko awalnya 6 rendah. Strategis pengendalian atau mitigasi yaitu siapkan format evaluasi, rapat evaluasi dan susun rekomendasi perbaikan. Nilai risiko awalnya 1 rendah, penanggung jawabnya divisi evaluasi. Indikator monitoringnya yaitu laporan evaluasi selesai dengan tepat waktu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.